Kok diem Bu? Giliran yang datang bajang aja dilupain yang lingsir. Subhanallah, ibu-ibu ini dikira saya mah di Jakarta doang yang bapak-bapaknya mata keranjang. Ternyata ibu-ibu juga mata duitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi asbahna bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidzah, wabil khusus gurun tiang pelunggung sami Tuan Guru Haji Hulaimi yang tadi telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Kita doakan beliau yang masih setengah lingsir, setengah bajang. Ini kan masih setengah bajang, setengah lingsir beliau. Beda kan tiang. Kalau tiang sudah lingsir. Mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat, panjang umur, barokah hidupnya, barokah ilmunya, manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Teristimewa saya hormati adalah Adinda Tuan Guru Haji Syafaat Habib. Walaupun beliau tidak ada di tengah-tengah kita, beliau masih ada di tanah suci, namun hati kita selalu terikat dengan beliau. Walaupun beliau jauh di sana, kita juga doakan beliau mudah-mudahan di dalam membimbing menjalankan ibadah umroh dimudahkan manasiknya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah-jamaahnya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ke tanah air dengan membawa predikat haji umroh yang makbulah, umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hujjat, para orang tua, para tokoh, panitia, penyelenggara pengajian ini. Ada aja. Oh, nggih. Selamat jalan Tuan Guru. Hati-hati. Mudah-mudahan nggak ketemu dengan bebalu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah
untuk hadir di majlis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua selalu dan senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagi kita, qudwah panutan bagi kita. Kita berharap mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil mahsyar mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga mengantarkan kita semua masuk surga di belakang baginda Rasulullah Muhammad. Nabi sampaikan, Bapak Ibu, apa kata beliau untuk kita umatnya? Almar'u ma'aman ahabbah yaumal qiyamah. Setiap manusia individu yang penunggung sami niki tergantung dengan yang dicintai di dunianya. Kalau di dunia cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Rasul, maka nanti di akhirat akan berkumpul dengan Nabi kita Muhammad. Itu keinginan kita. Oleh karena itu, yuk kita bersama-sama baca salawat kepada Nabi sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada beliau. Karena beliau menyampaikan, man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Orang yang cinta kepada sesuatu maka banyak mengingatnya. Saat ini kita terus mengingat kepada baginda Rasul sebagai bentuk cinta kita kepada baginda Rasul. Karena itu kita perbanyak baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad, terutama ketika kita berada di majelis taklim ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi
kulli ma'lumillah. Ayo tambah kenceng lagi suara kita Pak Bu. Allahumma sholli salatan wa sallim tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yusmu biwajhihil karim kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah kulli ma'lumillah. Semoga Allah memasukkan kita semua masukkan kita semua dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam rombongannya Muhammad nabinya. Semoga Allah memasukkan kita semua. Semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya para walinya, dalam rombongannya wali Dato' Lopan, dalam rombongannya wali Dato' Lopan. Semoga Allah masukkan kita semua. Semoga Allah masukkan kita semua dalam rombongannya para ulamanya, dalam rombongannya para ulamanya, dalam rombongannya ulama ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang saya hormati, kita beruntung Pak Bu jadi umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan malaikat Jibril saja seandainya bisa ingin jadi umatnya baginda Rasul. Padahal iman ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, iman itu la yazidu wa la yankusu. Iman itu tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang. Artinya stagnan seperti itu saja, tidak bertambah dan tidak juga berkurang, diam di tempat. Ahlan wa sahlan.
Waalaikumsalam. Sila. Kok diem bu? Giliran yang datang bajang aja dilupain yang lingsir. Subhanallah, ibu-ibu ini dikira saya mah di Jakarta doang yang bapak-bapaknya mata keranjang. Ternyata ibu-ibu juga mata duitan. Enggak ada ibu-ibu mah mata keranjang, yang ada mah bapak-bapak yang mata keran, ibu-ibu mah mata kepengan. Subhanallah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama, iman ini la yazidu wa la yankusu, tidak bertambah dan tidak berkurang. Siapa yang memiliki iman tersebut adalah para malaikat. Para malaikat itu Pak Bu, imannya nggak pernah bertambah dan imannya juga nggak pernah berkurang, stagnan, diam seperti itu saja. Kenapa? Karena malaikat ini Allah ciptakan min nurin latif, dari cahaya yang lembut. Ketika mendapatkan perintah dari Allah, itu saja yang dikerjakan. Contoh, malaikat Jibril tugasnya hanya menyampaikan yang namanya wahyu kepada para nabi, termasuk khususnya kepada baginda Rasulullah Muhammad. Malaikat Jibril terus dan terus sampai selesai Al-Quran syamil, kamil, sempurna dan menyeluruh. Tugasnya hanya untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah Muhammad, enggak ngerjakan yang lain. Begitu juga dengan malaikat Raqib dan malaikat Atid. Malaikat Raqib mencatat amal kebaikan, terus dan terus malaikat Raqib nggak pernah peduli dengan amal keburukan. Yang ada beliau punya tugas dari Allah hanya mencatat amal kebaikan. Contoh seperti sekarang, ibu bapak datang ke majelis taklim, alhamdulillah. Ibu ini sering saya sampaikan, saya ingin tanya, tadi begitu mau berangkat dari rumah, berdoa apa enggak? Jujur, semua berdoa? Ayo, jangan ada dusta di antara kita. Ayo, semua berdoa enggak? Semuanya? Yang ibu yang berdoa bilang semuanya, tapi yang enggak berdoa diem. Kenapa? Kalau ngomong saya berdoa padahal enggak berdoa, itu bohong. Sayang datang ke majelis taklim masih ada kebohongan. Jujur saja. Saya yakin bapak dan ibu ada yang berdoa, ada yang enggak berdoa. Maaf. Coba yang berdoa, gacung tangannya. Lebih banyak yang berdoa apa lebih banyak yang enggak berdoa? Coba, mohon maaf, saya hanya ingin tahu saja. Coba yang berdoa baru satu yang ngacung tangannya. Nah, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh, berarti mohon maaf, ibu bapak yang sudah memulai kebaikan dari rumah, mau datang sudah niat azam mau datang ke majelis taklim, tapi maaf tidak dimulai dengan kebaikan, hanya niatnya saja. Memang niatnya baik. Kenapa? Karena setiap sesuatu yang kita kerjakan ini tergantung dari ini. Innamal a'malu binniyat. Niat azam. Oh, dari habis sholat subuh ibu bapak sudah niat nanti jam 10 saya akan datang ke pengajian namanya Raudhatul Amin, dan pengasuhnya adalah Tuan Guru Haji Syafaat Habib. Tapi walaupun beliau nggak ada di tanah air,
tapi tetap saya akan ngaji. Kenapa? Nanti akan hadir Pak. Subhanallah. Nah, makanya biasakan Pak Bu, ketika mau berangkat ke pengajian, apalagi setiap sesuatu pekerjaan yang mengandung kebaikan, termasuk mau ke masjid, mau ke mushola, mau sholat berjamaah, bahkan mau ke pasar, mau ke sawah pun, usahakan sebelum berangkat berdoa terlebih dahulu. Kenapa? Ad-du'a mukhul ibadah. Yang namanya doa itu adalah pangkal dari segala macam ibadah. Bahkan Nabi sampaikan, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata perisai bagi umat Berarti kalau kita mau keluar dari rumah berdoa, kita sudah punya perisai, sudah punya penangkal. Maka dengan doa tersebut, insya Allah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Apal kira-kira doanya? Apal? Kok nggak jawab? Sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu apal, cuman karena jarang dilakukan sehingga lupa. Ayo kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu. Dua bulan lagi. Ya walaupun Tuan Guru kalau ngasih contoh nggak baik jangan diikutin ya. Kalau perlu protes, bukan itu Tuan Guru. Doa yang benar adalah Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Semuanya apal. Cuma maaf jarang dikerjakan. Lupa. Betul? Nah, dari sekarang jangan lupa lagi Pak Bu, karena doa itu adalah perisai, penangkal, senjata bagi kita umat Bapak Ibu keluar dari rumah dengan berdoa berarti dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi datang ke majelis taklim, karena disampaikan oleh baginda Rasul, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, datang ke pengajian dimanapun tempatnya, yang disebut satu-satunya oleh baginda Rasul adalah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa fi sabilillah, orang tersebut termasuk sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yarji'ah, sampai nanti pulang lagi ke rumahnya masih terkategori orang tersebut sedang berjuang di jalan Allah. Makanya sayang Pak Bu, kalau kita sedang berjuang di jalan Allah, kita nggak punya senjata. Padahal maaf, berdoa nggak lama, paling 1 menit. Dengan Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang artinya Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, yang Allah itu yang memberikan kehidupan kepada manusia, bahkan kepada seluruh makhluknya yang ada baik di langit ataupun di bumi ini, termasuk tiang pelunggung sami. Tawakkaltu, saya pasrah ya Allah kepada Engkau, artinya menyerahkan diri hanya kepada Allah. Kenapa kita bisa ngaji? Karena digerakkan oleh Allah Pak Bu. Kita bisa datang ke pengajian ini karena Allah berikan kesehatan kepada kita. Coba kalau ada di antara kita yang stroke, datang nggak ke pengajian? Nggak ada, nggak mungkin Pak Bu. Boro-boro mau ke pengajian, di rumah saja pegel. Kenapa? Nggak bisa jalan. Tapi karena Allah berikan kesehatan kepada kita, maka alhamdulillah kita bisa melangkah kaki kita masyian au rakiban, yang jalan kaki ataupun yang naik kendaraan, datang ke pengajian seperti sekarang. Alhamdulillah. Begitu datang di pengajian, wajah ibu-ibu dan bapak-bapak senang. Betul?
Senang ya Allah. Kenapa? Karena ini yang disebut dengan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Sejenak urusan dunia kita lupakan. Betul. Sejenak urusan dunia kita lupakan. Enggak ingat lagi, oh kita sekarang sedang ngaji seperti sekarang ini, kreditan mah lupa. Yang kredit mobil lupa. Yang kredit sepeda motor lupa. Yang kredit panci di rumah. Yang kredit jilbab. Ada yang kredit jilbab? Alhamdulillah enggak ada. Kalau di Jakarta mah rata-rata. Setiap pengajian identitasnya, oh jilbabnya warnanya ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang putih. Tapi maaf, semuanya kredit. Kalau udah masuk tanggal 25, tanggal 30 pusing. Banyak kreditannya. Tapi ketika bapak dan ibu duduk di majelis taklim seperti sekarang ini, lupa dengan urusan dunia. Kenapa? Sedang berada di dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu. Makanya Pak Bu jangan lupa berdoa. Begitu keluar dari pintu, nganjeng di depan pintu, sudah niat dalam hati, ya Allah, saya niat untuk hadir di majelis taklim ya Allah. Dengan demikian ya Allah, saya mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah. Dengan bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang artinya saya dengan menyebut nama Allah dan saya tawakal pasrah kepada Engkau ya Allah, baik di dalam rumah ini sampai di perjalanan sampai nanti di majelis taklim ya Allah. Ufawwidu amri ilaika ya Rabb, saya selalu menyerahkan diri saya hanya kepada Engkau ya Allah. Artinya tawakal kepada Allah. Dapat ilmu akan saya amalkan ya Allah. Ada rizki akan saya sumbangkan ya Allah. Itu namanya tawakal kepada Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Karena kita manusia yang dhaif, yang lemah, tidak ada daya dan upaya untuk bisa menjadi hamba-Mu ya Allah yang taat. Dan tidak ada daya dan upaya untuk meninggalkan maksiat-Mu ya Allah. Karena kami adalah orang yang lemah. Illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah, yang sifat Allah itu maha tinggi dan maha makanya baca coba bareng-bareng, bismillahi maaf, saya tanya kepada bapak dan ibu supaya diamalkan. Tujuan bapak dan ibu datang ke majelis taklim untuk mendapatkan apa? Ilmu, iya kan? Begitu ilmu didapat, diapain itu ilmu? Diamalkan. Makanya dari besok diamalkan. Jangan lupa lagi. Sekian banyak yang datang, saya tanya tadi siapa yang berdoa? 7 orang yang angkat tangan. Selebihnya kemana? Kenapa ibu? Oh malu. Jangan malu-malu Pak Bu. Kalau ditanya oleh tuan gurunya, jujur saja. Saya Pak Kiai, saya Pak Ustadz, saya tuan guru, maaf lupa. Insya Allah supaya enggak lupa, maka saya dengarkan, insya Allah besok akan saya laksanakan. Bagaimana untuk menghilangkan rasa lupa tersebut? Saya dulu waktu di pesantren dapat amalan Bapak Ibu, supaya kita ini jauh dan tidak terus-menerus lupa, banyak membaca hauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baik kita dalam keadaan suci ataupun tidak, punya wudhu ataupun tidak, baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insya Allah akan dihindarkan oleh Allah dari sifat lupa. Wajar Pak Bu, wa ma summiyal insan illa binisyanihi.
Manusia ini dinamakan insan, manusia, illa binisyanhi, karena punya sifat lupa. Wa ma summiyal qalbu illa litaqallubihi. Di tubuh manusia yang gak kelihatan dengan kasat mata, adanya di dalam dada kita ada segumpal darah yang disebut dengan kolbun, hati. Kenapa dinamakan hati? Illa litaqallubihi, karena sifat bolak-baliknya. Sekarang pingin ngaji, besok mah males. Besok mah pingin ngaji, lusa mah males. Abot, bot. Ya. Nah, makanya sering kita dengar pepatah mengatakan al-insan mahalul khoto'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Supaya enggak lupa, perbanyak baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena di dalam makna lafaz hauqalah la haula wala quwwata ini Pak Bu menyeluruh. Artinya tidak ada daya upaya kita bisa mengerjakan ketaatan kepada Allah, bisa beribadah dengan baik kepada Allah, bisa juga enggak lupa kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, makanya perbanyak baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kembali kepada materi yang saya sampaikan, iman ini la yazidu wa la yankusu, tidak bertambah, tidak berkurang. Dimiliki oleh siapa? Yaitu para malaikat. Karena malaikat ini Pak Bu, kalau diperintahkan oleh Allah, wahai malaikat, engkau sujud saja kerjaannya sampai nanti hari kiamat. Beda dengan kita. Kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk sujud, kira-kira gimana? Nggak bakalan kita kerjakan, betul? Boro-boro mau sujud sampai hari kiamat. Yang sujud kita dalam sehari semalam dihitung nggak sujud kita? Yang fardu, sholat duhur berapa kali kita sujud? Berapa kali kita sujud? 8, iya kan? Di rakaat pertama ada sujud yang pertama, ada sujud yang kedua. Di rakaat kedua juga demikian, yang dijedahi dengan yang namanya julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Coba kita nggak pernah ngitung. Itu juga mohon maaf, kadang kalau luwe pegawaian kita tinggalkan sujud kepada Allah. Iya, kalau kita sibuk lupa terhadap sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi malaikat selalu sujud kepada Allah kalau diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Malaikat mungkar dan malaikat nakir hanya bertanya kepada jenazah yang meninggal dunia dengan pertanyaan marrabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka. Itu saja yang dikerjakan. Makanya malaikat selalu taat patuh kepada Allah. Malaikat mungkar dan malaikat Malik dan malaikat Ridwan sampai saat ini menjaga saja yang namanya sorga dan neraka. Sorga dijaga oleh malaikat Ridwan, neraka dijaga oleh malaikat Malik. Tugasnya hanya menjaga sorga saja, yang lain-lain mah enggak. Makanya imannya malaikat itu la yazidu wa la yankusu, tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, iman ini yazidu wa la yankusu, selalu bertambah dan tidak pernah berkurang. Bertambah terus, meningkat terus iman ini. Tapi iman ini juga karena meningkat terus, nggak pernah berkurang. Dimiliki oleh siapa iman yang demikian? Dimiliki oleh para nabi dan rasul. Nabi dan rasul Pak Bu, imannya nggak pernah berkurang. Kenapa? Nabi dan rasul maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah maksiat kepada Allah, selalu taat patuh terhadap perintah Allah. Dan apa yang dikerjakan oleh malaikat dikerjakan juga oleh para nabi. Nah, karena itulah
Iman yang selalu bertambah dimiliki oleh para rasul dan para nabi. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi qudwah panutan bagi kita, Pak Bu. Subhanallah. Pertama kali yang akan masuk ke dalam surga adalah baginda Rasul. Kenapa? Karena kunci surga berada di genggaman beliau. Awwalu may yadkhuluha. Orang yang pertama kali nanti akan masuk ke dalam surga adalah baginda Rasulullah Muhammad. Makanya kita jadikan sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik, qudwah panutan bagi kita. Kenapa? Imannya baginda Rasul selalu bertambah, tidak pernah berkurang setitik pun. Maka kita umatnya berusaha untuk iman ini bertambah. Maka iman yang kedua dimiliki oleh para nabi dan rasul yang selalu meningkat, iman tersebut tidak pernah berkurang. Nah, yang ketiga, iman ini yazidu wa yankusu, bertambah dan juga kadang berkurang. Dimiliki oleh siapa? Nah, kita semua nih sebagai umatnya baginda Rasulullah Muhammad. Iman kita bertambah, Pak Bu, ketika kita mengerjakan kebaikan, diantaranya kita datang ke majelis nih seperti sekarang. Iman kita ini sekarang sedang meningkat, sedang bertambah. Kenapa? Karena kita sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ngaji, thalabul ilmi, yaitu adalah perintah dari baginda Rasulullah Muhammad yang Nabi sampaikan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu oleh kalian wahai umatku, kata Nabi. Dari mana? Mulai dari keluar dari rahim ibumu sampai nanti masuk ke liang lahat, punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Tidak ada kata istilah terlambat, Pak Bu, untuk menuntut ilmu. Bukan hanya anak-anak kita yang wajib untuk menuntut ilmu, tapi kita yang sudah lingsir pun juga punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Makanya disebutkan oleh Nabi ilallah sampai nanti masuk ke liang lahat, baru berhenti kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Selagi hayat masih di kandung badan, maka wajib kita untuk menuntut ilmu. Nah, sekarang kita tahu Nabi memerintahkan kepada kita supaya kita ini menuntut ilmu, mencari ilmu. Bagaimana caranya? Datang ke majelis taklim. Datang ke majelis taklim. Dari manapun kita, Pak Bu, mau yang dekat, mau yang jauh, majelis taklim yang diasuh oleh siapapun, yang jelas itu majelis taklim beralirkan ahlus sunnah wal jamaah, maka wajib bagi kita untuk mendatangi majelis taklim tersebut. Termasuk di sini. Alhamdulillah. Ibu, bapak malas nggak datang ke majelis taklim? Jujur. Alhamdulillah. Yang kagak. Tapi ada juga yang malas. Padahal ini perintah loh. Utlub itu artinya itu fi'il amr, tapi karena khitabnya, domirnya itu kepada kita semua, kepada kalian, kata Nabi, maka wajib kita untuk menuntut ilmu. Coba mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagaimana tuan-tuan guru kita. Beliau menuntut ilmunya kadang meninggalkan keluarganya sampai ke luar negeri. Ada yang ke Yaman, ada yang ke Arab Saudi, Mekah atau Madinah, bahkan ada yang di Riyadh, sampai ada ke Mesir, sampai ke Maroko. Itu adalah tempat untuk menuntut ilmu agama. Ditinggalkan keluarganya, kampung halamannya ditinggalkan, bertahun-tahun mereka menuntut ilmu. Tapi apakah mereka ini menyesal? Tidak. Kenapa? Allah berikan yang namanya al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Buktinya Pak Bu, dengan adanya tuan guru kita mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan yang namanya ulama. Karena laulal ulama lakana nasu kal bahaim. Kalau seandainya di dunia ini tidak ada ulama, maka laksana kehidupan manusia persis seperti kehidupan binatang. Tidak kenal dengan halal haram, tidak kenal mana yang hak dan mana yang batil, tidak kenal mana yang perintah, mana yang larangan,
banyak ulama saja saat ini masih banyak juga manusia yang mohon maaf kehidupannya seperti binatang. Na'udzubillahi min. Iya, ini sekarang ini kita Pak Bu mohon maaf ya, kalau melihat peta politik ini sungguh sangat luar biasa. Kalau kata orang Jakarta mah black campaign, itu yang namanya fitnah kepada seseorang yang soleh itu sungguh sangat luar biasa. Ulama kadang difitnah, iya kan? Ulama difitnah, apalagi orang biasa. Ulama difitnah. Kenapa? Zaman sekarang sudah jababiroh, sudah bablas, bebas total saat ini, sehingga kadang maaf tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi alhamdulillah di Lombok ini luar biasa, karena selalu dibimbing oleh para ulama, oleh tuan gurunya, oleh ustadznya, maka alhamdulillah hidup kita masih terarah. Alhamdulillah. Maka iman yang bertambah dan yang berkurang dimiliki oleh kita sebagai umatnya baginda Rasulullah Muhammad. Cuman kita ini Pak Bu berusaha, berupaya jangan sampai berkurang. Bagaimana caranya supaya bertambah, dan bertambah? Nah, itulah yang harus kita pikirkan dan kita amalkan. Kenapa Nabi menyampaikan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa man li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Kerjakan duniamu itu. Oh, kita hidup di dunia butuh yang namanya sandang pangan papan. Artinya harus mencari uang sesuai dengan profesi kita masing-masing. Yang jadi pejabat silahkan jadi pejabat, tapi jadilah pejabat yang beriman bertakwa kepada Allah. Jangan menghalalkan segala macam cara untuk yaitu mendapatkan tujuannya. Jangan, harus dibentengi dengan yang namanya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau jadi pejabat yang beriman bertakwa kepada Allah, insya Allah memimpin dengan tenang. Jadi pedagang yang beriman bertakwa kepada Allah, insya Allah perdagangnya juga tumakninah, nyaman. Apalagi kita yang jadi petani, yang jadi rakyat jelata, beriman bertakwa kepada Allah, insya Allah kita akan tenang hidup ini Pak Bu. Kenapa? Karena tidak memikirkan yang namanya yaitu yang tidak-tidak. Barokah hidup kita, walaupun maaf enggak banyak yang kita dapatkan dalam hidup ini, tapi insya Allah barokah. Buktinya kita enteng badan kita untuk datang ke pengaji, bukan tamak. Ini yang perlu Pak Bu kita tanamkan kepada umat. Nah, karena itulah kalau jadi apa saja beriman bertakwa kepada Allah, maka akan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau enggak dapat keberkahan Pak Bu, ya Allah, boro-boro mau datang ke pengajian, kadang sholat yang 5 waktu abot, iya kan? Kalau enggak dapat keberkahan dari Allah, maka kita upayakan iman yang kita miliki ini selalu bertambah, jangan sampai berkurang. Artinya rajin-rajinlah kita kerjakan dunia ini seakan-akan kau hidup selama-lamanya. Di tengah kesibukan kita beraktivitas, wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Sibuk kita beraktivitas, repot kita di dalam bekerja mencari nafkah, berikhtiar, tapi jangan lupa waktunya ngebang, waktunya adzan, tinggalkan aktivitas dunia, kita sujud ruku kepada Allah. Repot kita dalam hidup ini, waktunya ngaji, kita datang ke pengaji. Repot dalam hidup di dunia ini, waktunya silaturahim, kita silatur. Nah, ini Pak Bu yang disebut oleh Nabi tadi, kerjakan duniamu itu seakan-akan kau hidup selama-lamanya, dan jangan lupa kerjakan juga akhiratmu itu seakan-akan engkau mati besok. Kalau kita tahu besok kita akan meninggal dunia, apa yang kita kerjakan Pak Bu? Kita bertobat, mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena kita ini banyak dosa Pak Bu kepada Allah. Kadang lalai kepada Allah, kadang kita juga kadang-kadang ini suudzon kepada Allah. Padahal kita dihidupkan oleh Allah, diberikan rizki oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah.
Tapi kadang kita masih suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah iman yang ketiga ini yazidu wa yanqusu. Kadang bertambah, kadang berkurang. Kadang ada kalanya iman ini berkurang, Pak Bu. Kita berselisih dengan tetangga, berarti iman kita sedang berkurang. Di hati kita yang nggak kelihatan oleh manusia, kadang ada rasa iri, dengki, sifat yang ada di dalam hati kita ini kepada sesama, itu menyebabkan iman kita berkurang. Makanya buang jauh-jauh, Pak Bu, kalau di hati ini masih ada rasa iri dan dengki. Kenapa? Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khotoba. Kalau di hati manusia itu masih ada yang namanya sifat iri, dengki, maka dari sifat iri dan dengki tersebut, hasud tersebut akan memakan kepada kebaikannya. Sayang kita ngaji setiap hari, tapi masih ada iri di dalam hati kita, dengki di dalam hati kita, kebaikan yang kita kerjakan setiap hari dimakan oleh hasud tersebut. Kama ta'kulun narul khotabah, sampai Nabi mencontohkan seperti api membakar kayu-kayu yang kering dengan sekejap habis. Sayang kan? Tenaga sudah kita keluarkan, materi juga kita keluarkan, segala macam waktu juga kita keluarkan, tapi maaf kalau masih ada rasa iri dengki dalam hatinya, maka dimakan kebaikan tersebut oleh iri dan dengki tersebut. Makanya buang jauh-jauh, Pak Bu. Biarin tetangga bisa beli mobil, itu rizkinya tetangga, jangan kita yang nggak bisa tidur. Iya, syukur. Biarin tetangga bisa beli sepeda motor, itu rezekinya tetangga. Kita mah minta, ya Allah, saya juga kepingin motor NMAX, ya Allah, PCX, ya Allah, motor saya Vario udah butut, ya Allah, berikan rizkimu, ya Allah, seperti tetangga saya ini, ya Allah. Itu kan nggak boleh iri kepada orang yang punya rizki. Sebenarnya kalau kita mau, Pak Bu, tetangga saya ini kok rajin banget, ya Allah, ngajinya. Tetangga saya ini, ya Allah, kok rajin banget sholat berjamaahnya. Tetangga kita ini kok baik banget akhlaknya. Tetangga kita ini kok dermawan banget dalam hidupnya. Itu yang kita irikan sebenarnya. Bagaimana caranya kita ini seperti mereka. Tapi kalau urusan dunia mah sudah ditakar oleh Allah. Jangan tetangga yang bisa beli ini itu, tapi kita yang pilek. Ya, jangan. Karena itu diantara yang disebut dengan sifat iri dan na'udzubillahi min. Nah, yang keempat, yang terakhir, iman ini yang kusu wala yazidu, selalu berkurang, tidak pernah bertambah. Bahkan setiap hari berkurang terus, tidak pernah bertambah. Dimiliki oleh siapa? Iblis. Iblis itu, Pak Bu, setan itu tadinya iman kepada Allah. Oh, sujudnya 2000 tahun nggak pernah bangun-bangun. Tapi karena sombongnya, maka maaf dan na'udzubillahi min dzalik, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setan ini, iblis ini memang tadinya beriman, karena sombongnya tersebut imannya selalu berkurang dan berkurang dan berkurang, tidak bertambah. Na'udzubillahi min. Jadi kalau ada di antara kita yang punya iman berkurang, berkurang dan berkurang, berarti saudaranya kayak apa itu? Gambarannya setan gimana, Pak Bu? Iya, na'udzubillahi min. Nah, maka kita usahakan iman kita ini selalu meningkat dengan kita kereng-kereng, rajin-rajin, pacu-pacu datang ke pengajian. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizkinya yang halal, yang baik, yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa doakan juga tiang. Mudah-mudahan sehat walafiat, itu aja yang didoain. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu diantaranya, Ibu, diantaranya. Tapi doakan mudah-mudahan sehat, nggih. Insyaallah kalau sehat kan biasa bisa ketemu, nggih. Insyaallah, amin ya rabbal. Yang terakhir, Kanda, bapak-bapak, tuan guru dan ibu-ibu sekalian, minta doa
Tadi begitu saya mau berangkat dari Moncan, bertemu dengan Tuan Guru Haji Lalu Makmur Soleh yang dulunya sering ngisi di tempat ini, tapi beliau maaf kakinya sedang bengkak dan untuk berjalan terasa berat, kata beliau. Tadinya kalau seandainya masih bisa jalan mau bareng dengan saya ke tempat ini, tapi karena beliau sedang kumat, kakinya bengkak dan untuk melangkah agak berat, maka beliau tidak bisa hadir. Dan kita doakan terus menerus walaupun beliau ada di mana, ya, karena beliau ini kan punya saudaranya nggak punya, dia 4. Iya, kadang di Embong Bengak, kadang di Embong Muncan, kadang di Jeruju, kadang di Gente. Ya Allah. Nah, kita tetap doakan karena beliau ini adalah guru kita, termasuk ulama yang istiqomah. Mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Biniyati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur tanpi asih tulas ampura agung-agung sinampura. Alhaqqu mir rabbi wal khata' minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.